Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Putri Aulia dengan NIM 305240008 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang terhormat Bapak Adib Audillah Fasya, MSI, selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di video kali ini, saya akan membahas keyword bab 1 sampai bab 6 yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Bab pertama, Peradaban Arab Pra-Islam. Peradaban Arab Pra-Islam atau bisa dikenal sebagai masa jahiliyah. Masa yang dimana kondisi sosial, budaya, dan religius masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan berbagai praktek dan kepercayaan yang berbeda-beda, serta struktur sosial yang kuat namun sering terjadinya konflik. Pada masa ini, keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul hidup dalam keadaan jauh dari ajaran agama yang benar. Maka dari itu, pada masa ini disebut sebagai masa kebodohan. Bab yang kedua, peradaban Islam pada masa Rasulullah dalam periode Mekah dan Madinah. Dalam periode Mekah, terdapat cara berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi ini guna untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy. Yang kedua, berdakwah dengan cara terang-terangan untuk mengajak masyarakat mempelajari agama Islam. Tentunya mengajarkan ajaran tauhid dan terjadinya perjanjian Aqabah. Terbentuknya ukhuwah Islamiyah dan awal terjadinya perang besar, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Bab yang ketiga, peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Ridha. Pada kepemimpinan Abu Bakar, ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Umar bin Khattab, ia memperluas wilayah Islam yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mendirikan Baitul Mal dan meningkatkan infrastruktur. Bab yang keempat, peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Utsman bin Affan, ia mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf resmi, lalu memperluas kekuasaan Islam dan membentuk angkatan laut pertama kali. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ia juga mengusulkan tahtam atau arbitrase. Pada kepemimpinan Ali terdapat tantangan di mana terjadinya perpecahan pada umat Islam. Bab yang kelima, peradaban Islam masa Daulah Umayyah I. Khalifah Umayyah atau pemimpin dinasti Umayyah dimulai dari Muawiyah I. Ia mendirikan ibu kota Daulah Umayyah dengan nama Damaskus. Mendirikan bangunan ikonik yang digunakan sebagai simbol penting dan arsitektur Islam yang diberi nama Dome of the Rock. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dan terjadinya perang sipil atau bisa disebut dengan perang fitnah, perang Konstantinopel, upaya dalam penyerangan terhadap ibu kota Bizantium yang tidak berhasil selama masa pemerintahan Umayyah. Akhir dari dinasti Umayyah ini terjadinya dari akibat revolusi Abbasiyah. Bab yang keenam, peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Pengganti dari dinasti Umayyah, Khalifah bernama Abu al-Abbas al-Shaf, pemimpin dinasti Abbasiyah. Didirikannya ibu kota Baghdad dan berdirinya pusat ilmu pengetahuan atau Baitul Hikmah. Ia menerjemahkan besar-besaran karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Puncak kejayaannya dipimpin pada pimpinan Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Pada kejayaannya berkembangnya seni dan arsitektur. Tapi bohong. Sekian penjelasan bab 1 sampai bab 6 dari saya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.